Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Asmawati, NIM 010 dari kelas 5A. Nah, di sini saya akan merangkum pembelajaran yang telah kita bahas di video sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebelum kita beranjak ke pengukuran, sebelum terjadinya pengukuran itu pasti sudah terjadi yang namanya tes. Nah, setelah melaksanakan tes baru dilaksanakan pengukuran. Pengukuran itu apa? Jadi pengukuran itu pemberian nilai pada hasil tes yang sudah dilaksanakan. Nah, pengukuran itu berupa angka ya. Jadi ada yang memberikan angka 1 sampai 100 dan semisalnya kayak gitu. Selanjutnya setelah dilakukannya pemberian nilai, maka akan dilanjutkan dengan penilaian. Nah, apa bedanya pengukuran sama penilaian? Jadi pengukuran itu pemberian nilai dari 1 sampai 100, sedangkan penilaian itu pemberian yang menganalisis atau menyampaikan nilai itu lewat teks gitu atau lewat tulisan. Nggak ada artinya angka itu tanpa apa maknanya gitu. Jadi angka itu akan bermakna jika sudah ada namanya penilaian. Nah, misalkan dari nilai 50 sampai 70 misalkan si guru memberikan penilaian itu cukup baik. Nah, sedangkan 70 sampai 85 si guru memberikan bahwa hasil tes tersebut baik, dan 85 sampai 100 itu sudah sangat baik. Kan tergantung menurut si guru. Nah, jadi itulah penilaian. Penilaian itu adalah proses pemanaan dari pengukuran tersebut. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana. Nah, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Nah, dari hasil penilaian tadi, apakah si tujuan pendidikan guru atau sekolah tersebut sudah tercapai yang sudah ditargetkan maksudnya. Nah, jika belum, maka dilakukan evaluasi bagaimana caranya untuk memperbaiki yang belum tercapai tersebut. Dan jika sudah tercapai, maka bagaimana harus bagaimana kita harus continue untuk tujuan tersebut atau pencapaian yang sudah tercapai tersebut. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Adapun fungsi evaluasi, yakni evaluasi sebagai alat seleksi, evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan, evaluasi sebagai alat penempatan, evaluasi sebagai alat diagnostik. Nah, dan tujuan evaluasi itu evaluasi sebagai alat seleksi, evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan, evaluasi sebagai alat penempatan, dan evaluasi sebagai alat diagnostik. Jadi tujuan sama fungsi evaluasi itu tidak beda jauh ya, sama. Nah, selanjutnya kedudukan evaluasi. Adapun kedudukan evaluasi, yakni yang pertama kedudukan evaluasi sebelum KBM atau kelas belajar mengajar berlangsung. Nah, di sini dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa. Nah, jadi kesiapan calon siswanya seperti apa? Apakah dia sudah fisiknya sehat atau sudah siap mental dan siap segalanya gitu sebelum berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, yang kedua kedudukan evaluasi selama kelas belajar mengajar berlangsung itu jadi evaluasi ini dilakukan oleh seorang guru yang berada di kelas. Nah, jadi dalam kegiatan pembelajarannya itu seorang guru itu harus melakukan evaluasi di dalam pembelajarannya. Nah, yang ketiga kedudukan evaluasi sesudah KBM atau kelas belajar berlangsung ini dimaksud sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Nah, baik itu dengan tes, wawancara, ataupun pekerjaan rumah seperti tugas-tugas yang diberikan. Nah,
Selanjutnya prosedur evaluasi. Apa saja prosedur evaluasi tersebut? Yang pertama ada tahap perencanaan atau planning. Jadi di tahap perencanaan ini harus melakukan, yaitu merumuskan tujuan dilakukan evaluasi tersebut. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan di dalam pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan digunakan dalam proses evaluasi. Yang kelima, menentukan tolak ukur. Nah, norma atau kriteria gitu. Yang keenam, menentukan frekuensi dalam kegiatan evaluasi hasil belajar. Yang kedua, tahapan yang kedua yakni tahap pengumpulan data atau collecting. Ini terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Nah, selanjutnya yaitu tahap verifikasi data atau verification, dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya nilai atau jenis kelamin atau hal yang lainnya. Yang selanjutnya itu tahap penafsiran atau interpretation, dimaksud sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ruang lingkup evaluasi. Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, evaluasi program pengajaran. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Yang ketiga, yaitu evaluasi hasil belajarnya. Apakah sudah memenuhi kriteria atau belum? Baik, materi selanjutnya yakni tentang penilaian autentik. Nah, penilaian autentik itu adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik. Penampilan sikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Dan jenis-jenis penilaian autentik pada penilaian kompetensi pengetahuan kognitif, yaitu terdapat ada namanya tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Dan adapun ranah kognitif ini merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, sedangkan pengelompokan level kognitif ini dibagi menjadi 3. Yang level pertama ada namanya LOTS atau Lower Order Thinking Skill, yang kedua MOTS, Model Order Thinking Skill, dan level yang paling tinggi yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Nah, LOTS atau Lower Order Thinking Skill ini merupakan keterampilan berpikir fungsional, di mana informasi diperoleh melalui mengcopy, meniru, dan mengingat, dan mengetahui atau melakukan melalui hafalan, mengidentifikasi dan mengkuantifikasikan sesuatu. Selanjutnya, MOTS, Middle Order Thinking Skill, ini merupakan keterampilan berpikir logika. Nah, di mana informasi digunakan untuk mengkarakterisasikan, menghubungkan sebab akibat, mempresentasikan, dan menyimpulkan. Nah, selanjutnya yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skill, ini merupakan level yang paling tinggi, terdiri dari 2 keterampilan berpikir, yaitu keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif. Nah, dalam keterampilan berpikir kritis, informasi ditransformasikan untuk menguraikan, mengevaluasi, mengambil kesimpulan, merubah paradigma, dan memindahkan sesuatu. Sedangkan dalam keterampilan berpikir kreatif, informasi diciptakan untuk berimajinasi, menginterpretasikan, dan membuat teori, gitu. Jadi ide-ide kreatif hanya muncul dari keterampilan berpikir kreatif. Kemudian apabila ide-ide kreatif itu diterapkan, maka akan menciptakan inovasi. Baik, materi yang terakhir yakni tentang karakteristik soal HOTS. Nah, apa pengertian HOTS tersebut? HOTS atau Higher Order Thinking Skill terdiri dari 2 keterampilan berpikir, yaitu keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, sedangkan HOTS ini merupakan terminologi yang mencakup beragam kemampuan berpikir, antara lain kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, kreatif, pemecahan masalah, tidak rutin, non-algoritmatik, analisis, evaluasi, mencipta, melibatkan, atau membentuk konsep pemikiran kritis. Nah, dan juga pemikiran HOTS ini sering melakukan penyelesaian masalah. Dan
membutuhkan pemikiran ke tingkat yang lebih tinggi daripada hanya menyatakan kembali fakta. Jadi dia menganalisis fakta tersebut. Apa saja ciri-ciri soal hot? Ya, adapun ciri-ciri soal hot itu adalah yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Selanjutnya, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, yaitu menggunakan informasi untuk penyelesaian masalah. Dan yang terakhir itu untuk menelaah ide dan informasi secara kritis. Selanjutnya, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Nah, kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam HOTS. Yang pertama, kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar atau asing gitu. Yang kedua, kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Yang ketiga, berbasis konstekstual. Nah, karakteristik asesmen konstekstual terdiri dari relating, outlaying, experiencing, communicating, transferring. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS, sikap dan perilaku positif dari peserta didik serta memperbaiki pelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ongoing. Nah, ongoing di sini yaitu proses penilaian dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan yang bersifat ongoing. Selanjutnya yakni menggunakan bentuk soal yang beragam. Nah, soal yang beragam yang dimaksud agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes, dapat menjamin prinsip objektif dan dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah, kita beralih ke contoh soal hot. Nah, di sini soalnya berbunyi selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Berikut ini yang merupakan bilangan tersebut adalah, di sini sudah tertera pilihan-pilihannya. Jadi kita akan langsung ke pembahasan. Nah, langkah pertama yang diperlukan adalah kita harus mampu menjelaskan bahwa karakteristik masalah dalam soal mempunyai model matematika yang berbentuk persamaan kuadrat. Setelah kita mampu menjelaskan bahwa karakteristik permasalahannya berkaitan dengan model matematika yang berbentuk persamaan kuadrat, maka gunakan 3 langkah di atas. Nah, misalkan bilangan itu adalah X, kita melakukan permisalan. Nah, berdasarkan ketentuan pada soal, kita peroleh hubungan sebagai berikut, yaitu 3x pangkat 2 dikurangi 13x sama dengan minus 4. Kemudian kita tentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan metode pemfaktoran. Jadi faktor dari 3x pangkat 2 dikurangi 13x sama dengan min 4 itu adalah 3x min 1 dikali x min 4. Nah, jadi kita temukan bahwa x sama dengan 1/3 atau x sama dengan 4. Nah, dengan demikian bilangan yang dimaksud adalah 1/3 atau 4. Jadi yang benar di sini adalah C ya. Jadi itulah contoh dari soal OTS. Jadi kita menganalisis, kita mencari solusi dari soal tersebut. Mungkin hanya ini video rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.